Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan uji T dependen dan independen. Yang pertama, uji T itu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan mean atau rata-rata antara dua kelompok member. Nah, rata-rata menggunakan data numerik, sedangkan kelompok data menggunakan data kategori atau nominal. Uji T itu biasanya digunakan di jenis penelitian eksperimen, yaitu jika ada peraturan atau treatment atau intervensi yang diberikan. Nah, uji T ini merupakan salah satu tes dalam statistik untuk mengetahui benar tidaknya hipotesis penelitian. Uji T itu sendiri ada dua macam. Yang pertama itu uji T dependen dan independen. Nah, kalau independen ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Sedangkan uji T dependen digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan syarat uji T dependen maupun independen. Yang pertama itu syaratnya adalah data yang digunakan adalah data kuantitatif atau angka asli berskala interval atau rasio. Yang kedua, jumlah data masing-masing harus kurang dari 30. Nah, jika lebih gimana nih? Kalau lebih dari 30 itu bisa, jadi harus menggunakan uji set. Yang ketiga, data dua sampel berdistribusi normal. Jika salah satu atau keduanya tidak normal, maka digunakan statistika non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney untuk uji T hipotesis untuk uji hipotesis T independen atau uji Wilson itu untuk uji hipotesis T dependen. Selanjutnya adanya kesamaan varians homogen antara dua kelompok sampel yang dibandingkan. Jika varians data tidak homogen, uji hipotesis tetap dapat dilakukan. Namun, keputusan berdasarkan pada hasil yang terdapat pada tabel SPSS equal Venus not assumed. Selanjutnya, ada uji T independen kedua sampel tidak berpasangan, sehingga jumlah data pada kedua sampel boleh berbeda. Dan pada uji T dependen kedua sampel berpasangan, sehingga jumlah data kedua sampel harus sama. Uji hipotesis T dependen dengan menggunakan uji Ferris sampel test. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji T. Di sini ada contohnya uji T dependen. Data yang pertama saya panitia pelatihan kewirausahaan ingin melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan berupa peningkatan skill kewirausahaan pada para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Data yang dimiliki berupa data skor pre-test, tes sebelum pelatihan, dan post-test, tes setelah pelatihan. Sejumlah 30 orang peserta pelatihan sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman, ini data yang saya pakai hari ini untuk uji T dependen, yaitu data pelatihan kewirausahaan pada para pelaku UMKM. Di sana ada 30, di mana ada skor pre-test dan skor post-testnya ini. Selanjutnya, jika sudah, input data kalian ke SPSS-nya. Sampai dengan, nah, nanti tampilannya data view-nya kayak gini. Langsung aja, dan variabel view-nya langsung tampilannya kayak gini ya, teman-teman ya, di SPSS-nya. Hasil output dari yang saya teliti ini, uji normalitasnya, kita lihat di Shapiro-Wilk di SIG-nya ini, di pretest bisa dilihat 0,075. Dan di sini bisa digarisbawahi jika p-value-nya atau sig-nya lebih dari 0,05 itu kan normal. Namun jika kurang dari 0,05 itu hasilnya tidak normal, yang dimana itu harus menggunakan uji Wilson jika dependen ya. Nah, di sini bisa dilihat 0,075 itu besar, namun di post-test sig itu 0,00, di mana itu tidak normal. Jadi, kesimpulannya, sig pretest sebesar 0,075 lebih dari 0,05 dan sig post-testnya sebesar 0,00 kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan skor pretest berdistribusi normal dan skor post-testnya berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, persyaratan untuk uji pretest tidak terpenuhi. Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah uji Wilson.
Nah, karena di sini yang satu berdistribusi normal dan yang satu tidak berdistribusi tidak normal. Itu balik lagi ke syarat kita. Jika satu atau keduanya tidak normal, kita menggunakan uji Wilson. Nah, selanjutnya uji Wilson ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji Wilson. Nah, sebelum kita memulai uji Wilson, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji Wilson ini. Syarat yang pertama yaitu kedua sampel harus saling berpasangan. Lalu syarat yang kedua, jenis data yang digunakannya idealnya adalah interval atau ordinal. Lalu syarat yang ketiga, yaitu datanya harus tidak berdistribusi normal. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka kita bisa langsung melakukan uji sosial. Di sini sudah tertera hasil uji sosialnya. Bisa dilihat di situ negatif rank atau selisih antara skill hasil pelatihan wirausaha untuk pretest dan posttestnya adalah 0. Baik itu pada nilai B, C, dan nilai M-nya. Min rank atau sum of ranks. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan dari skor pretest ke skor posttest. Ini bisa dilihat ya, negatif ranks-nya. Lalu di sini ada tes statistiknya. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu rata negatif rank pretest dan posttest adalah 0. Sedangkan rata positif rank pretest dan posttest adalah 29. Artinya 29 peserta pelatihan mengalami peningkatan skill wirausaha. Min rank atau rata peningkatan tersebut sebesar 15,00. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah 435,00. Bias adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Nilai bias adalah 1, artinya bahwa ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Baik, lanjut. Sekarang kita akan uji coba uji T independen ya. Karena tadi sudah dijelaskan sama teman saya yang uji T independen, nah kita lanjut yang independen. Pertama, ini kita langsung saja contohnya. Ada kelompok yang lebih dari 100 cup dan kurang dari 100 cup ya. Pertama kita langsung input data, lalu kita uji normalitas dulu. Nah, dari sini kita lihat hasilnya dari di Shapiro Wheel yang sigmanya. Ini untuk yang lebih dari 100 cup itu 0,093 dan yang kurang dari 100 cup itu 0,454 ya. Jadi hasilnya itu normal karena dia lebih dari 0,05 ya. Langsung ke uji hipotesis T independen. Karena dia kan normal, jadi kita pakainya T independen. Kalau misalnya tidak normal, kita pakainya Mann Whitney. Kita langsung aja ke hasil dan kesimpulan. Untuk uji normalitasnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan output Shapiro Wheel, di sini berarti berdistribusi normal ya, dan langsung ke T independen. Pertama ada analisis deskriptif rata atau min ya, yaitu ya kalau untuk yang lebih dari 100 cup itu ada 174,2857 dan yang kurang dari 100 cup itu ada 60. Kesimpulannya adalah secara deskriptif bisa disimpulkan bahwa pada sampel tersebut terdapat perbedaan rata skor skill kewirausahaan antara kelompok yang lebih dari 100 cup dan kurang dari 100 cup. Lalu ada hasil independent test untuk uji homogenitas Levin itu yang kita dilihat dari F dan signya ya. Untuk ini yang lebih dari 100 cup dan kurang dari 100 cup-nya kita dilihat dari T dan signya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Hasilnya adalah heterogen atau tidak ada kesamaan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya yang ANOVA akan dilanjutkan oleh teman saya.